kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, kami dapat bersama-sama berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakannya secara tunggal. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah supaya dirimu sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Topik yang sampai kepada kita pada pagi hari ini ialah dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman ialah seberapa banyak kita mengenal Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Sehingga kita tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai godaan dan tipu muslihat dunia ini. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita yang berkumpul di tempat ini sudah dewasa dalam iman? Apakah cara hidup kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dewasa dalam iman? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Nah, dalam nats yang telah kita bacakan tadi, menceritakan tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka dewasa dalam iman. Dalam hal ini, ada 3 topik penting untuk kita bahas. Yang pertama, bersukacita dalam segala keadaan. Bersukacita dalam segala keadaan ialah bersukacita dalam penderitaan dan penganiayaan yang mereka pikul demi kemuliaan Kristus. Dan dalam penderitaan itu, mereka masih tetap mampu mengucap syukur kepada Allah. Dalam nats ini, Paulus menasihati jemaat Korintus supaya mereka tetap bersukacita walaupun mereka tetap dalam perselisihan. Paulus mengatakan, perselisihan tidak boleh menghilangkan sukacita mereka, tapi sukacita mereka harus tetap ada. Nasihat Paulus ini sangat menarik. Dan lagi Paulus mengatakan, mereka harus bersatu. Dalam memupuk kesatuan itu, mereka harus berusaha sempurna, sehati sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Dan yang kedua adalah membangun hubungan persaudaraan. Paulus mengajak jemaat Korintus supaya berciuman kudus. Dan pengertian itu artinya ialah bertegur sapa, membangun hubungan persaudaraan yang erat dan tulus, dan tetap mengutamakan nilai-nilai penting demi kehidupan bersama. Sikap ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang dewasa dalam iman. Tentu, orang-orang yang belum dewasa dalam iman akan sangat sulit untuk bertegur sapa. Jangankan ciuman kudus, bersalaman pun dianggap sesuatu hal yang menjijikkan. Tetapi, ketika kita sudah membangun hubungan persaudaraan, kita akan mampu untuk bertegur sapa, menghilangkan perselisihan di antara kita demi kemuliaan Kristus. Dan yang ketiga, berkat bagi sesama.
ini dimulai dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nama itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita yang percaya kepada Dia. Dan kasih Allah diberikannya kepada kita melalui penebusan dan keselamatan bagi kita. Allah juga sudah memberikan anak yang tunggal kepada kita. Berkat yang diberikannya kepada kita melalui perantaraan Roh Kudus. Melalui perantara Roh Kuduslah kita layak menerima berkat dari Yesus Kristus dan dari Allah. Yang menjadi aplikasi untuk kita renungkan pada hari ini, di mana pada kehidupan kita sekarang ini pun kita sering menghadapi suatu perselisihan, baik di antara orang Kristen dan orang tidak Kristen, sehingga kita jauh dari kehidupan damai. Misalnya yang pernah terjadi di Aceh, di mana orang Kristen dan orang non-Kristen mengalami perselisihan. Demikian juga yang terjadi di Papua, di mana orang Kristen mengalami perselisihan dengan orang Islam, di mana orang Islam membangun masjid di Jayapura dengan menara yang sangat tinggi, sehingga gereja tampaknya semakin terhimpit. Dan oleh karena itu, nas Alkitab yang telah kita bahas tadi mengatakan kepada kita supaya kita harus tetap bersukacita dalam perselisihan dan dalam hidup yang kita jalani demi kemuliaan